Assalamualaikum anak-anak, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu mengenai apa itu daya dukung lingkungan. Tahukah kamu apa itu daya dukung lingkungan? Daya dukung lingkungan atau yang biasa disebut dalam bahasa Inggris dengan sebutan carrying capacity adalah jumlah maksimum populasi yang dapat hidup dalam suatu lingkungan. Kapasitas ini sepenuhnya tergantung pada jumlah sumber daya yang ada. Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini yaitu hal-hal yang dibutuhkan oleh organisme untuk bertahan hidup. Organisme memiliki kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi agar dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Kemampuan suatu ekosistem untuk menyediakan sumber daya tersebut dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan keberhasilan reproduksi suatu populasi organisme. Beberapa contoh umum sumber daya yang dimaksud diantaranya yaitu: yang pertama adalah makanan. Makanan memberikan energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh organisme untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Organisme mengkonsumsi makanan untuk memperoleh nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan fungsi tubuh yang optimal. Yang kedua adalah air. Air sangat penting untuk kelangsungan hidup karena hampir semua bentuk kehidupan membutuhkannya. Organisme menggunakan air untuk proses-proses biokimia, regulasi suhu tubuh, transportasi zat-zat di dalam tubuh, dan berbagai fungsi vital lain. Lalu kemudian tempat berlindung. Organisme memerlukan tempat perlindungan dari elemen-elemen lingkungan yang ekstrim seperti cuaca buruk, predator, dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung kehidupan. Ruang berlindung dapat berupa tempat tinggal, sarang, atau tempat perlindungan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan spesies tersebut. Sumber daya berikutnya yaitu pasangan untuk bereproduksi. Dalam konteks reproduksi, pasangan diperlukan untuk menghasilkan keturunan. Proses ini penting untuk kelangsungan hidup suatu spesies. Di alam, sumber daya yang dimaksudkan memiliki jumlah yang sangat terbatas. Jadi akan selalu ada batas jumlah maksimal populasi yang bisa hidup di sana. Dalam artian, jumlah sumber daya harus seimbang dengan jumlah populasi yang ada. Dalam hal ini, semakin banyak sumber daya yang ada, akan semakin banyak juga populasi yang bisa dihidupi. Atau sebaliknya, kalau sumber dayanya sedikit, jumlah populasi yang bisa dihidupi pun akan sedikit juga. Untuk lebih pahamnya tentang daya dukung lingkungan ini, mari kita ambil contoh dalam ekosistem akuarium. Dalam sebuah ekosistem akuarium, terdapat komponen abiotik dan biotik di dalamnya. Komponen abiotik yang ada dalam akuarium akan berada pada kondisi yang sama. Namun untuk komponen biotik seperti ikan dan hewan air lainnya mengalami reproduksi, di mana jumlah mereka akan semakin bertambah seiring lamanya waktu. Jika jumlah populasi ikan dan hewan air lainnya mengalami kenaikan dan tidak diimbangi dengan adanya sumber daya yang mendukung kelangsungan hidup para ikan dan hewan air dalam akuarium tersebut, maka akan menyebabkan kematian pada hewan-hewan air tersebut, hingga jumlah hewan air dalam akuarium tersebut kembali seimbang dengan sumber daya yang tersedia di dalam akuarium. Kapasitas dukungan dalam lingkungan alam ini bisa berubah-ubah, tergantung pada musim atau ketersediaan sumber daya. Dalam hal ini, terdapat faktor-faktor yang dapat mengendalikan laju pertumbuhan populasi. Faktor-faktor yang membuat populasi tidak bisa terus tumbuh disebut sebagai faktor pembatas. Beberapa faktor pembatas tersebut diantaranya yaitu energi, yang memainkan peran kunci dalam fungsi ekosistem dan kelangsungan hidup organisme, air, yang merupakan faktor utama yang mempengaruhi ekosistem baik darat maupun air, oksigen adalah elemen penting bagi kehidupan aerobik dan keterbatasan oksigen dapat mempengaruhi organisme yang membutuhkan, dan ruang, di mana keterbatasan ruang dapat menjadi faktor pembatas terutama di ekosistem darat. Konsep daya dukung lingkungan ini sendiri sebenarnya sudah mulai banyak diperbincangkan, mengingat semakin besarnya tekanan penduduk dan pembangunan terhadap lingkungan. Pertumbuhan populasi manusia yang cepat serta lonjakan aktivitas dan kebutuhan akan sumber daya memberikan tantangan serius terhadap keseimbangan lingkungan dan daya dukung yang dimilikinya. Perlindungan daya dukung lingkungan menjadi kunci untuk mencapai keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan manusia. Sayangnya, ada banyak tantangan dan ancaman terhadap daya dukung lingkungan. Salah satunya yaitu deforestasi. Deforestasi adalah proses penghilangan hutan secara besar-besaran. Aktivitas ini biasanya melibatkan penebangan pohon secara berlebihan
untuk memperluas lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman manusia. Deforestasi menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati yang menyebabkan perubahan iklim dan menghilangkan sumber daya alam yang berharga. Ancaman selanjutnya yaitu polusi. Polusi udara, air, dan tanah dapat merusak ekosistem, mematikan spesies yang tinggal di sana, dan mengancam kesehatan manusia. Sumber polusi termasuk limbah industri, limbah domestik, dan emisi kendaraan bermotor. Berikutnya yaitu perubahan iklim. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca. Hal ini berkontribusi pada perubahan iklim global yang melibatkan peningkatan suhu rata-rata bumi, cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, dan dampak lainnya terhadap ekosistem dan manusia. Ada juga merupakan dari kegiatan manusia yang tidak berkelanjutan, seperti misalnya membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan adalah salah satu contoh kegiatan manusia yang tidak berkelanjutan dan dapat merugikan lingkungan. Tindakan ini memiliki dampak negatif yang luas baik terhadap ekosistem alam maupun kesehatan manusia. Kesadaran masyarakat dan pendidikan memainkan peran kunci dalam menjaga daya dukung lingkungan. Semakin banyak orang yang tahu dan peduli, semakin besar peluang kita untuk melestarikan bumi ini. Pesan yang bisa diberikan adalah keberlanjutan kehidupan manusia tergantung pada keseimbangan ekosistem yang sehat. Upaya pelestarian, perlindungan lingkungan, dan praktik-praktik berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga daya dukung lingkungan agar dapat terus menyediakan manfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.